Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Siti Alfia dan hari ini ingin membahas sesuatu yang mungkin cukup mengejutkan, yaitu tentang bagaimana Apple yang dulunya dianggap perusahaan paling inovatif dan paling keren ternyata sedang mengalami penurunan besar dan krisis identitas. Topik ini saya ambil dari video Learn from Apple yang menjelaskan perubahan yang terjadi di Apple setelah era Steve Jobs berakhir. Yang pertama, pergeseran valuasi Apple. Selama bertahun-tahun, Apple memegang gelar perusahaan nomor 1 di dunia dari sisi valuasi. Tapi sekarang, Apple sudah turun menjadi peringkat ketiga, dikalahkan oleh Microsoft dan beberapa perusahaan lain yang sangat agresif dan inovatif di AI-nya. Jadi, ini jadi tanda serius bahwa Apple mulai ditinggalkan dari sisi inovasi dan teknologinya. Valuasi turun bukan hanya soal angka, tapi menggambarkan kepercayaan pasar yang ikut turun. Dan penurunan ini salah satu penyebab utamanya itu adalah arah bisnis Apple. Yang kedua, transformasi kepemimpinan dari Jobs ke Cook. Setelah Steve Jobs meninggal, Apple dipimpin oleh Tim Cook. Keduanya sama-sama hebat, tetapi gaya pemimpinannya seperti bumi dan langit. Steve Jobs dengan visioner, kreator, dan penggerak inovasi, sedangkan Tim Cook ahli logistik dan operasi. Dan Steve Jobs fokus pada pengalaman pengguna, sedangkan Tim Cook fokus pada efisiensi dan keuntungan. Dan Steve Jobs dengan moto mimpi dan kreasi, sedangkan Tim Cook angka dan margin. Steve Jobs punya pendekatan think different, berani melawan arus dan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Contohnya iPhone, iPad, iPod, MacBook Air. Sedangkan Tim Cook masuk orientasi Apple berubah lebih ke arah think dependent, yaitu memaksimalkan keuntungan dan menyenangkan investor. Jadi Apple bergerak dari perusahaan inovasi menjadi perusahaan finansial. Selanjutnya, prioritas finansial, buyback versus inovasi. Di tahun 2024, Apple menghabiskan 110 miliar dolar untuk membeli kembali saham mereka. Stock buyback. Buyback ini bikin harga saham terlihat bagus, investor senang. Tapi untuk R&D atau penelitian dan pengembangan, Apple hanya mengalokasikan 30 miliar dolar, sedangkan kalah jauh dari pesaingnya. Contohnya Amazon 85 miliar, Google 45 miliar, dan Meta 39 miliar. Pertanyaannya, kalau perusahaan teknologi tidak investasi besar pada riset, bagaimana bisa tetap memimpin inovasi? Yang keempat, stagnasi inovasi produk. Mari kita jujur, setiap kali Apple rilis iPhone baru, kita sudah bisa menebak apa yang diumumkan. Kameranya lebih bagus, baterai lebih awet, chipnya lebih cepat, fitur itu-itu saja. Tidak ada keajaiban seperti dulu. Bahkan banyak YouTuber review bilang, upgrade tahunan iPhone ya gitu-gitu aja, cuma kosmetik. Dan lebih sedih, harga malah makin mahal, naik terus. Konsumen akhirnya merasa Apple bukan lagi paling inovatif, tapi paling mahal. Baik, yang selanjutnya, strategi ekosistem atau Apple Trap. Sekarang Apple lebih fokus pada strategi ekosistem, bukan inovasi. Contohnya iMessage, iCloud, FaceTime, AirDrop. Kalau kita sudah masuk ekosistem Apple, pindah ke Android itu rasanya menyakitkan. Semua file nyangkut, fitur jadi terbatas. Ini yang disebut the Apple Trap. Sangat efektif untuk menjaga pengguna, tapi bukan karena produk semakin inovatif, melainkan karena pengguna dibuat ketergantungan.
Dan di Amerika, iPhone itu bahkan menjadi simbol status sosial seperti Rolex, LV. Yang ke-6 atau slide selanjutnya adalah kekalahan dalam perlombaan AI. Apple pernah jadi pionir asisten suara dengan Siri pada tahun 2011. Tapi sekarang Siri dianggap paling ketinggalan, sementara Google Assistant jauh lebih cerdas. Chat AI seperti ChatGPT atau Gemini AI mungkin mendominasi, dan perusahaan-perusahaan lain bergerak cepat dalam AI generatif. Lebih parah lagi, Apple tertinggal secara infrastruktur. Tahun 2023, Apple hanya punya sekitar 50.000 chip AI generasi lama. Sementara Google dan Microsoft sudah punya ratusan ribu chip canggih bahkan. Apple bahkan harus menyewa server Google Cloud dan bergantung pada OpenAI untuk fitur Apple Intelligence. Sesuatu yang dulu mustahil karena Apple dulu sangat anti dengan bergantung pada pihak lain atau pakai vendor gitu. Baik, yang ketujuh, konflik investor versus konsumen. Fokus Apple saat ini adalah menciptakan nilai jangka panjang untuk pemegang saham, bukan untuk pelanggan. Investor senang karena harga saham naik terus, tapi dampaknya harga makin mahal, fitur stagnan, janji sering tidak sesuai hype, konsumen sudah mulai kehilangan kepercayaan. Jika loyalitas konsumen menurun, itu berbahaya untuk masa depan Apple. Baik, kesimpulannya adalah dari kasus Apple, kita bisa belajar bahwa dalam bisnis yang bertahan adalah yang paling adiktif, bukan yang paling benar. Apple masih punya kesempatan mengejar ketinggalan, khususnya dalam AI. Tapi jika 2 atau 3 tahun ke depan Apple tidak berubah, maka Apple bisa kehilangan identitas sebagai perusahaan inovasi yang dulu dicintai dunia. Jadi kesimpulannya, Apple sedang mengalami penurunan arah dan kehilangan DNA inovasi. Dan pergeseran dari visi inovasi ke orientasi keuangan membuat Apple kehilangan daya magicnya. Yang terakhir, kedepannya masa depan Apple bergantung pada kemampuan adaptasi dan inovasi, terutama dalam AI. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Jangan pernah berhenti berinovasi, karena sukses hari ini tidak menjamin besok. Terima kasih.